Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat ya. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai negara Laos. Tugas ini disusun oleh Agusin Khairatun-Nisa, Anjarsari, Dista Dwi Anggita, Maulida Nisrina Mahfasati, Alfiana Rizka Azizah. Semoga di akhir presentasi ini nantinya teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan. Baik, di sini saya akan membahas tentang identitas negara, batas negara, kenampakan alam, kondisi sosial budaya, keadaan ekonomi, tempat yang terkenal di negara Laos. Langsung saja kita ke identitas negara Laos. Negara Laos secara astronomis terletak antara 14-22 derajat lintang utara dan antara 100-2% dari wilayah tersebut adalah luas total wilayah ini mencakup. Adapun secara geografis wilayah negara Laos memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara Republik Rakyat Tiongkok, sebelah selatan ada negara Kamboja, sebelah barat ada negara Myanmar dan Thailand, dan sebelah timur ada negara Vietnam. Setelah membahas tentang batas negara, saya akan membahas tentang kenampakan alam pada negara Laos. Laos adalah negara daratan di Asia Tenggara. Wilayahnya berbatasan dengan Myanmar dan Cina di daerah barat laut, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di barat. 80% wilayahnya berupa daratan dan 20% berupa perairan. Wilayah daratan berupa gunung yang diselimuti hutan lebat. Puncak tertingginya adalah Gunung Pao Biat setinggi 2.817 meter. Wilayahnya juga berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Laos juga memiliki beberapa sungai besar. Sungai di Laos merupakan sarana transportasi. Sungai besar yang mengalir di Laos adalah Sungai Makong Tangun. Sungai Makong dijadikan media komunikasi bagi penduduk Laos bagian utara dan selatan. Anak Sungai Mekong menyediakan jalan alam menuju pedalaman yang bergunung-gunung. Rangkaian pegunungan dari rantai Annam membentuk perbatasan dengan Vietnam. Setelah membahas kenampakan alam, kita lanjut ke kondisi sosial budaya pada negara Laos. Laos merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negara, presiden, dan kepala pemerintah perdana menteri. Laos termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Laos juga negara urutan ke-10 dari bawah dilihat dari besarnya pendapatannya. Pendapatan per kapita Laos hanya 250 US dollar. Jumlah penduduknya hanya 5.433 jiwa. Rakyatnya hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Sebagian penduduk hidup dengan cara ilegal dengan menanam ganja. Hasil alam lainnya yaitu timah dan kayu. Industri Laos masih terbatas pada pengolahan kayu. Agama Theravada telah banyak memengaruhi kebudayaan negara Laos. Pengaruhnya dapat terlihat pada bahasa, seni, sastra, seni tari, dan lain sebagainya. Musik Laos didominasi oleh alat musik nasionalnya disebut khen. Sebuah kelompok musik umumnya terdiri dari penyanyi dan seorang pemain kei, bersama pemain rebab dan pemain instrumen lainnya. Lam Saravana adalah sejenis musik terpopuler di antara musik-musik Laos. Tetapi etnis Lao di Thailand telah mengembangkannya menjadi Mor Lam Sing yang menjadi salah satu best-selling internasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keadaan ekonomi di negara Laos. Perekonomian negara Laos memang tertinggal. Ketertinggalan ekonomi Laos juga tampak dari kondisi Vientiane yang menjadi jantung kota utama. Tapi semenjak Laos melepas kontrol ekonomi dan mengizinkan berdirinya perusahaan swasta pada tahun 1986 dan juga saat pemerintah Laos menetapkan kebijakan perubahan jangka panjang dalam struktur ekonomi, Laos membuka kesempatan untuk penanaman modal asing dan swasta, persaingan pasar bebas, dan lain sebagainya pada tahun 1991. Perekonomian Laos pun berkembang pesat, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, perdagangan, industri, pariwisata, dan transportasi merupakan ekonomi Laos.
kita membahas tentang pertanian pada negara Laos. Pertanian merupakan kegiatan utama di Laos. Hampir 41% dari pendapatan negara itu adalah pertanian. Hasilnya berupa padi, jagung, tembakau di daerah Vientiane, kopi di daerah Plateau Bolovens, kapas di selatan, sampingan seperti pisang, kelapa, pepaya, dan lain sebagainya di daerah-daerah lembah. Sistem pertanian di negara Laos sangat bergantung pada irigasi dari Sungai Mekong. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perikanan. Perikanan di negara ini tidak memiliki arti komersial. Tangkapan ikannya berasal dari Sungai Mekong, yaitu ikan karper dan ikan perch. Pusat-pusat penangkapan ikan di negara Laos yaitu Vientiane, Pak San, Savakhet, Thaket, dan Ho Phai Yai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kehutanan di negeri ini, yaitu negara Laos. Luas hutan di Laos kira-kira adalah 130.000 km. Hasil hutan utama adalah kayu jati dan kayu-kayu keras lainnya. Selain itu, hutan di negara Laos juga menghasilkan getah, damar, dan minyak balsam. Kemudian, saya akan membahas tentang pertambangan di negeri Laos. Timah dan biji besi merupakan hasil tambang utama di Laos. Laos juga memiliki sumber-sumber tambang mineral seperti timah, tembaga, emas, dan perak, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, ekonomi Laos menerima bantuan dari IMF dan sumber internasional lain, seperti dari investor asing baru dalam bidang pemrosesan pertambangan, khususnya tembaga dan emas. Selanjutnya, tentang perdagangan. Negara Laos mengembangkan sektor perdagangan dengan komoditas ekspor utama berupa hasil pertanian, yaitu beras, tembakau, kopi, hasil hutan, kayu mentah, kayu olahan, dan berbagai jenis kerajinan, dan hasil tambang berupa timah. Sementara itu, impor utama berupa kendaraan bermotor, mesin, dan besi baja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang industri. Kawasan hutan di Laos cukup luas dan lebat. Hal ini menjadikan hasil hutan sebagai salah satu bahan baku industri utama. Hasilnya seperti kayu jati, damar, dan kayu keras lainnya. Berbagai bentuk kegiatan industri di Laos yang memanfaatkan sumber daya hutan diantaranya industri pemotongan kayu dan pengolahan kayu. Selain itu, terdapat juga industri pengolahan bahan tambang dan pengelolaan makanan. Kemudian pariwisata. Pariwisata adalah industri dengan pertumbuhan tercepat di Laos. Potensi sumber daya alam yang ada di Laos belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk disajikan sebagai objek wisata. Oleh karena itu, pemerintah Laos cenderung mengembangkan wisata budayanya. Dan yang terakhir yaitu transportasi. Wilayahnya kekurangan infrastruktur memadai. Laos masih belum memiliki jaringan rel kereta api. Meskipun adanya rencana membangun rel yang menghubungkan Vientiane dengan Thailand yang dikenal dengan Jembatan Persahabatan Thailand-Laos. Jalan-jalan besar yang menghubungkan pusat-pusat perkotaan disebut Rute 13 telah diperbaiki secara besar-besaran beberapa tahun terakhir, tetapi desa-desa yang jauh dari jalan-jalan besar hanya dapat diakses melalui jalan tanah yang mungkin tidak dapat dilalui sepanjang tahun. Ada telekomunikasi internal dan eksternal yang terbatas, terutama lewat jalur kabel, tetapi penggunaan telepon genggam telah menyebar luas di pusat perkotaan. Alat transportasi di Laos didominasi oleh transportasi darat. Kemudian saya akan membahas tentang tempat yang terkenal di negara Laos. Buddha Park atau Taman Buddha sengaja dibangun oleh seorang pemikir religi asal Laos, yaitu Luang Pu. Pada tahun 1950-an, ia mengumpulkan dan membuat patung-patung yang bernuansa dan bernapas Hindu dan Buddha. Karakter dan bentuk patung-patung yang ada di Buddha Park menggambarkan 4 jenis makhluk yang diyakini ada di atas muka bumi, yaitu manusia, dewa, binatang, dan jin atau makhluk halus. Patdatwang adalah sebuah candi Buddha besar yang dilapisi emas. Candi ini terletak di pusat kota Vientiane. Sejak awal pembangunannya yang diyakini pada masa abad ketiga, candi ini mengalami beberapa renovasi sampai tahun 1930 karena invasi-invasi asing di daerah. Pada umumnya, Patdatwang dianggap sebagai monumen nasional yang terpenting dan sebagai simbol nasional. Kalau Patdatwang adalah lambang negara Laos, kalau Patukai adalah lambang dari kota Vientiane. Patukai adalah simbol perjuangan Laos bebas dari belenggu penjajahan Prancis selama lebih dari 1 abad.
Laos akhirnya merdeka pada tahun 1949. Pha Dat Khao berada dalam satu lokasi yang sama dengan Pha Dat Luang. Di destinasi ini kita bisa melihat patung Buddha tidur menyamping yang megah dan besar. Bentuknya sangat unik dan klasik. Sathirath adalah salah satu pimpinan besar dalam sejarah Laos. Kita bisa melihat patung atau monumennya di dalam kawasan Pha Dat Luang. Patungnya berwarna hitam dan memakai pakaian kuning. Nah, itu tadi adalah sedikit materi yang mengenai negara Laos. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam tutur kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.